Shalom. Shalom. 3 bulan kita tidak ada bertatap muka demikian. Ini satu kerinduan bahwa jiwa kita haus akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh dan karenanya, selama 3 bulan kita dalam masa pengasingan, kita bisa rasakan bahwa dari hari lepas hari Tuhan memampukan kita. Kalau kita ada hari ini, itu karena kerinduan hati kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Saya akan baca untuk mewakili Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Silakan berdiri, kita hormati firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa saya bawa tema ini? Tema ini, love God, love people. Jadi disinilah sebenarnya kita akan mau belajar selama beberapa bulan ini kerinduan akan Tuhan. Pada masa-masa pengasingan ini, katakanlah seperti itu, maka kita terbelenggu, kita terpasung, kita seolah-olah lepas daripada kendali. Maka jangan heran, kawan-kawan saya, klien-klien saya, para pengusaha, semuanya menjerit, semuanya berteriak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat, sesuper apapun manusia, semua ada batasannya. Tetapi di luar batas kodrati kita manusia, itulah kemahakuasaan Tuhan. Makanya situasi yang harus kita hadapi saat ini, tidak ada cara lain selain berseru, angkat tangan, memuji kebesaran Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari hukum terutama dan yang pertama, ini sudah menjadi satu kesimpulan yang diambil oleh Tuhan Yesus. Disampaikan ada hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau kita belajar dari hukum Taurat, ada 613 hukum di sana. 613 hukum, kalau satu tidak dilaksanakan, maka semuanya menjadi batal. Coba tampil di slide Yakobus 2 ayat 10. Itu berdiri baca. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari 613 hukum Taurat di dalam perjanjian lama, maka kalau tidak dilaksanakan satu, dia akan berakibat null and void. Batal demi hukum. Dasar hukumnya di sini. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Makanya belajar dari sini, 3 bulan kita di dalam masa percikan permenungan, itu membangkitkan kekuatan iman di dalam diri kita. Mesbah-mesbah doa yang kita bangun di dalam rumah itu semakin menandakan bahwa kita mencari hadirat Allah. Kita lemah. Kenapa kita lemah? Pertanyaannya, sebab kita hanya debu dan tanah. Kita memerlukan kekuatan daripada Allah. Makanya kasihi Tuhan. Itu udah kita jawab. Nah,
Adakah pada waktu masa pandemi atau COVID-19 ini atau Corona ini kita mengasihi sesama kita? Ini yang menjadi satu pertanyaan di antara kita. Makanya kalau kita bicara tentang virus Corona, maka yang lebih berbahaya di sana ada 5 virus. Pernah saya khotbah kira-kira di sini. 5 virus yang merusak hidup kita, merusak pelayanan kita, merusak penuaian kita. Nah, kalau kita bicara tentang metamorfosis orang Kristen, saya pernah bawa di sini kan ada 5. Pertama adalah menabur. Kedua adalah berakar. Yang ketiga adalah bertumbuh. Keempat adalah berbuah. Kelima adalah menuai. Metamorfosis orang Kristen ini. Tetapi yang merusak 5 sifat ini ada 4. Yang pertama adalah hipokrisi. Hipokrisi adalah sikap kepura-puraan. Allah nggak mau sikap ini. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap perbuatan kita. Kalau kita menyembah Allah dengan kepura-puraan, jangan pernah harap Allah berkenan kepada kita. Yang pertama, hipokrisi. Yang kedua adalah selfish. Selfish adalah mementingkan diri sendiri. Di situasi seperti ini, mesbah-mesbah doa sudah kita bangun di rumah kita. Di dalam pokok-pokok doa yang kita bawakan di dalam mesbah-mesbah doa keluarga kita, Pak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pengurus gereja, teman-teman landai tolan keluarga, semua kita bersafaat. Artinya apa? Kita tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kita datang ke hadiran Tuhan, kita dengan sifat selfish, mementingkan diri kita sendiri, maka jangan pernah Tuhan berkenan kepada kita. Jangan pernah berharap. Itu virus yang kedua. Virus yang ketiga adalah instan. Tanpa kita melalui proses menabur, kita ingin hasilnya langsung kita ke penuaian. Apa bisa? Apa kita tidak menabur langsung kita menuai? Bisa enggak? Jangan pernah berharap. Maka dia harus masuk ke 5 metamorfosis ini. Sifat instan tidak akan pernah dikehendaki oleh Allah. Allah memberikan kualitas kepada setiap orang percaya itu ada 2. Yaitu kualitas sebagai penabur dan kualitas sebagai penuai. Habis tabur langsung biarkan begitu. Tidak dijaga benihnya. Sifat yang keempat yang merusak adalah sifat pesimis. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Orang yang pesimis di dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Saya mau tahu, coba angkat tangan yang pernah menerima mujizat Tuhan. Semuanya pasti. Maka kalau Bapak Ibu kita semuanya dalam kondisi yang virus keempat, pesimis, jangan pernah kita berharap menerima mujizat Tuhan. Sebab mujizat Tuhan sifatnya adalah telepati, sifatnya di luar batas indera manusia. Kalau secara logika aja kita nggak percaya, kita pesimis, bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan? Maka di dalam hidup, Tuhan ibaratkan kita adalah Raja Wali. Kita disuruh terbang tembus angkasa.
berhadapan dengan badai, berhadapan dengan masalah. Kalau hidup kita cuma sebagai ayam atau itik, maka cara hidup kita walaupun sama-sama unggas, makan dari kotoran, mengais dari kotoran. Begitu badai datang, dia cari tempat perlindungan. Tetapi ketika Raja Wali badai datang, dia keluar, dia song-song badai. Dia menari-nari di atas badai. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita lebih daripada seorang pemenang. Amin. Yang kelima adalah rebel. Nah, ini virus yang kelima. Virus rebel berupa apa? Virus rebel adalah virus keras hati. Orang Manado bilang kepala batu. Kenapa? Jika di dalam otak pikiran kita sudah ada sifat ini, maka jangan pernah ada metamorfosis yang 5 ini. Kenapa? Sebab masing-masing angku. Orang Manado bilang begini, Seiren, siapa kau ada? Lu siapa? Siapa lu, siapa gua? Kalau sifat ini ada di dalam pelayanan, jangan pernah mengharapkan pelayanan itu menjadi berbuah dan kita akan menuai. Jangan pernah kita berharap ada tuaian 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Apa sebab? Masing-masing. Nggak bisa diatur. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke samping, satu ke utara, timur, selatan, barat. Perbedaan 0,00001, kalau dia berjalan dalam jarak 100 meter, dia kan semakin kita berjalan, semakin jauh perbedaan itu. Maka ketika ada sifat ini, virus ini, harus lepas kita cari Tuhan, minta ampun. Maka mesbah-mesbah doa yang kita bangun selama ini, itu menandakan bahwa kerinduan kita kepada Allah, kita mengasihi Allah. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah, tapi hati kita, perasaan kita, kita membenci saudara kita membenci anak istri kita membenci suami kita membenci orang-orang di sekitar itu, kita adalah seorang pembohong. Karena kasih Allah yang kelihatan aja kepada anak istri kita, kepada suami kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kita sangkali. Maka jangan pernah berharap bahwa Allah akan mengasihi kita. Oleh dan karenanya, bagaimana sih caranya supaya kita menerima berkat Tuhan? Bagaimana caranya? Nah, ada 4 caranya. Apa itu? Yang pertama adalah kita menerima kepastian keselamatan. Orang yang paling kaya adalah orang yang kekayaannya kekal. Amin. Harta adalah fana. Keselamatan adalah Jadi kita yang telah menerima keselamatan dari Allah adalah ahli waris kerajaan Allah, dan kitalah orang yang paling kaya. Amin. Yang kedua, kita menerima berkat Tuhan, ya kita ada hidup damai. Ini damai. Hidup damai dan selalu bersyukur. Maka Rasul Paulus katakan, aku tahu apa artinya kelebihan dan aku tahu apa artinya kekurangan. Tetapi dalam segala sesuatu atau dalam segala hal, aku berusaha mencukupkan diriku. Karena aku tahu hidup adalah Kristus dan mati adalah ini konsep. Yang ketiga, kita menerima berkat Tuhan,
pada saat kita hidup damai sudah, kita bersyukur sudah, apa yang harus kita capai di situ kira-kira? Pergumulan ini gak gampang. Tanpa kita ada action, maka jangan harap kasih kepada sesama kita itu ada. Maka ini harus kita ringan tangan memberi. Ada subsidi silang di antara kita. Dalam situasi seperti ini, dompet kita jangan kita tahan di dalam kantong. Kita harus mampu memberi, keluarkan yang menjadi apa yang kita simpan, kita bagi itu berkat. Kita tabur namanya. Yakin Bapak Ibu, tidak ada berkekurangan orang yang berbagi dengan sesama. Orang yang mensuplai pelayanan tidak akan pernah berkekurangan. Saya pernah jatuh dengan istri. Pak Yani, Ibu Prilly mendoakan dia. Jatuhnya tak tanggung-tanggung. Akibat politik, mau jadi pimpinan daerah, habis-habisan. Tapi di dalam kekuatan Tuhan, itulah saya bilang. Tetap memberi, Tuhan angkat dah lama Bapak Ibu. Ketika Tuhan akan angkat, maka tidak ada alasan harus menunggu 10 tahun, 20 tahun. Makanya rajin kita memberi. Dan yang kelima, yang keempat, jangan pernah kita menarik Tuhan dari tempat kuasanya yang maha tinggi, dijadikan sebagai pemuas kebutuhan kita. Basumbayang jo Pak Tuhan, berdoa jo pasti. Hari ini berdoa, lusa berdoa, lusanya juga berdoa. Tetapi ini belum tanda-tanda. Nah, mulai ini iman goyang. Kita so minta-minta, kita so basumbayang. Kenapa belum datang-datang? Kenapa doa puasa kita tidak pernah dijawab? Kenapa air mata kita tidak pernah Tuhan perhitungkan? Apakah bukan Tuhan berkata, jika air matamu sudah ditampung di dalam kirbatku dan dia sudah mengalir, kenapa tidak diperhitungkan? Nah, ini kita marah. Kita menjadi kesal, kita menjadi marah. Mulai terjadi gesekan pertama gesekan itu muncul di dalam keluarga. Suami marah istri, istri marah suami, suami istri marah anak, anak marah papa mamanya. Kakak beradik berantem. Hati-hati. Iblis sudah ada di depan pintu kita, rumah kita, dan dia siap untuk memangsa. Makanya saya pernah khotbah di sini. Yang iblis mangsa apa itu? Orang atau hewan? Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Apa yang dia mangsa di sini? Oleh karena itu dengan khotbah ini jadi percikan permenungan bagi kita. Tidak ada alasan kita untuk marah kepada Tuhan. Jadi kalau menempatkan Tuhan di tempat kuasanya yang maha tinggi, maka muliakan dia. Hari ini belum ada jawaban. Tuhan tahu apa yang terbaik dia berikan untuk kita. Kita minta 5, Tuhan kasih 100. Kita minta 100, Tuhan kasih yang lebih daripada itu. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, jadi kalau kita tunggu waktu Tuhan, itu waktu yang terbaik. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya di dalam khotbah saya, apa sih yang menjadi hambatan? Itu kan kategori-kategori kita menerima berkat Tuhan, udah 4 tadi.
Apa yang menjadi hambatan atau penghambat ketika kita menerima berkat Tuhan itu? Ada 5 catatan saya, yaitu pertama, trauma dan kegagalan masa lalu. Saya ibaratkan di sini, jika kita berjalan mencapai 1000 anak tangga, pada tangga ke-10 kita terpelecok atau kita tapalisi, orang Manado bilang. Jadi pada waktu kita terpeleset, terpelecok, tapalisi, jatuh, maka ada 990 anak tangga yang harus kita lewati. Ada 2 kemungkinan, maju atau mundur atau berdiam. Maka ketika kita lihat dalam hambatan untuk menerima berkat Tuhan, yang itu pertama, trauma dan kegagalan masa lalu, maka langkah akan kita ambil aman, diam di tempat atau kembali. Tapi ketika kita melihat bukan masalahnya, kita melihat bahwa di depan sana ada keselamatan, ada jaminan, ada pengharapan dari Yesus Kristus. Kita tidak lihat masalahnya, tapi kita melihat Tuhan Yesus yang besar. Maka kita melangkah dengan iman. Tapi ingat Bapak Ibu, pada waktu kita tiba ke tangga yang 999, tahu diri kita. Jangan kita langsung masuk, 1000 kita. Tapi kita harus introspeksi diri. Kita menoleh ke belakang. Lihat dari tangga yang pertama sampai 999, penyertaan Tuhan ajaib dan luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di sana pergumulan-pergumulan kita, di sana doa-doa kita, di sana ada air mata kita. Tuhan jawab. Tuhan ubah menjadi berkat di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita masuk ke tangga yang ke-1000, kita mengatakan, Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau nakoda kami yang adil. Sedangkan trauma atau hambatan yang kedua kita menerima berkat Tuhan, yaitu itu. Adanya pendapat orang yang pesimis terhadap kita. Ketika kita dengar, kita sudah siap diri, kita sudah doa, kita sudah siap mental, jalanlah kita. Masuk di perkumpulan, atau masuk kemana, nah mulai suara nuri, suara elang, macam-macam suara di sini dengar. Oh, dia itu begini, begono, begini, begono, begini, begono. Dia tidak bisa, tidak mampu. Dia memang udah dikutuk. Dia memang disihir dia. Rupa-rupalah model kata-kata yang keluar. Iman kita tergerus lagi. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mendapat bisikan-bisikan palsu seperti itu, jangan langsung masuk di otak, isi di hati. Ingat, ketika orang lain mengatakan, maka kita angkat tangan. Engkau Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau menciptakan aku lebih daripada seorang pemenang. Segala kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sumpah serapah, kutuk kebangkrutan, kutuk kesialan lainnya yang disampaikan kepadaku, kepada anak istriku, kepada keluargaku, kepada pekerjaanku, semuanya dengan darah Yesus yang berkuasa diubah menjadi berkat di dalam hidupku. Amin. Yang ketiga, hambatan yaitu kita tidak dapat mengembangkan potensi terbaik dari dalam diri kita. Itu yang saya bilang. Kita adalah Raja Wali. Tapi kalau potensi Raja Wali kita tidak pakai, begitu badai datang, kita langsung menyelamatkan diri. Orang Manado bilang basang bunyi, berdiam di tempat. Nah, ini hati-hati. Talenta-talenta terbaik itu akan keluar. Tuhan akan uji talenta-talenta terbaik kita itu, akan Tuhan munculkan
melalui masa, melalui tantangan, melalui rintangan. Jadi kalau ada tantangan, rintangan, hambatan di dalam hidup kita, kita bersyukur. Hidup nggak begini, bos. Hidup kita ibarat kapal. Kapal tidak pernah diparkir di dermaga. Tapi kapal harus mengarungi lautan. Maka kapten yang handal di sana diuji pada waktu badai datang, taifan datang. Makanya kalau ada masalah, kalau ada rintangan, berarti Tuhan memoles kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Sedangkan hambatan yang keempat, ya ini yang saya bilang. Buruknya hubungan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kalau so bisai, kalau so buruk, kalau so jelek hubungan kita dengan Tuhan, jangan harap hubungan dengan sesama akan baik. Makanya kenapa salib? Bahasa Latin bilang begini, memento mori, memento vivere. Ingatlah akan hidupmu ketika engkau hidup, dan ingatlah penghakimanmu ketika engkau mati. Artinya apa ini? Kita bicara hubungan manusia dengan Tuhan, kita bicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Maka hidup ini, sebagaimana kita wajib untuk menerima kemuliaan Tuhan, kalau ada segala sesuatu, maka yang harus dilakukan, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kemuliaan itu akan datang pasti. Pada saat Salomo menjadi raja, ingat baik-baik ini. Yang dia beri pengorbanan kepada Tuhan, yaitu 1000 korban bakaran. Tuhan datang kepada Salomo. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dibawa ilahi, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain turut serta di situ. Tapi ketika terjadi penghabisan rumah Tuhan, Salomo memperbaiki hubungan dengan Tuhan, maka dia mengorbankan 22.000 lembu sapi, 120.000 kambing domba. Di situ Tuhan datang kepada Salomo. Dia mengatakan, Salomo, jika engkau hidup seperti ayahmu Daud, maka aku akan mengokohkan kerajaan ini sebagaimana janjiku kepada Daud ayahmu. Kita wajib jaga mesbah kekudusan kita. Tapi ingat baik-baik, ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah naik tangan, ketika hidup kita dipulihkan, ketika kemakmuran, kejayaan, berkat kekayaan Tuhan berikan dalam hidup kita, hati-hati. Jangan tinggi hati. Jangan sombong. Jangan andalkan kekuatan. Sebab akar kejatuhan ada di sana. Semakin hidup kita diberkati, semakin Tuhan lawat kita, maka kita harus rendah hati. Kita semakin cari hadirat Tuhan. Dari 1000 korban bakaran yang Salomo berikan, kenaikannya berapa? 22.000. Ibu bapak bayangkan aja, ada 500 ekor kambing di depan sini, banyaknya enggak? Banyak tidak? Coba bayangkan 22.000 ekor lembu sapi. Bagaimana? Tak tutup disunter, Stop. Belum kambing-kambing domba, 120 ekor, 1000 ekor.
Maka kunci hidup kita, jangan lupa. Jangan pernah hitung-hitung. Kalkulasinya 1 tambah 1, 2. Tidak ada Tuhan ada. Bisa 11 Tuhan kasih. Bisa 1100 sekian. Bisa tidak tak terhingga. Belajar dari pemberian ini. Ubah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, pasti hubungan suami istri, anak-anak, keluarga besar, keluarga kecil, teman sejawat dan lain sebagainya, pasti Tuhan pulihkan. Dan yang kelima, ini terakhir adalah proses pengambilan keputusan. Nah, jangan pernah salah ambil keputusan. Salah ambil keputusan kalau lantai, orang Nado bilang, rubuh. Kita melihat apa yang kita lihat, bukan apa yang Tuhan lihat. Manusia melihat fisik, Tuhan melihat. Maka belajar di sini bagaimana ketika kita lihat Salomo disuruh pilih dari seluruh keluarga saudara daripada Daud, dia melihat fisik. Tapi Tuhan lihat hati, bukan itu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap proses pengambilan keputusan itu kodrat tertinggi di dalam kebijaksanaan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan. Kalau masih ragu, minta pertolongan Tuhan, tanya kepada ahlinya. Saya misalnya seorang ahli hukum, seorang advokat, seorang lawyer, yang karir sepanjang karir saya dari umur 22 tahun sudah jadi lawyer, sudah jadi advokat. Maka kalau ada persoalan hukum Bapak Ibu, yang tidak tanya ke ahlinya, ambil keputusan sendiri kalau percaya. Begitu juga untuk ekonomi. Ke Pak Yani, Bu Prilly, semua kita diberikan talenta. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli. Kenapa? Talenta Tuhan sudah pernah diberikan kepada kita satu persatu. 1 kali ragu, 2 kali ragu, 3 kali ragu, yang tidak pernah mau bertanya, ambil keputusan sendiri. Tuhan kasih kita hikmat. Jadi ini Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Saya senang Pak Yani, Ibu Prilly hubungi tanggal 14 tapi digeser tanggal ke 21 ya. Saya bilang ke Ibu Prilly sama Pak Yani, terima kasih Tuhan. Kalau tanggal 14, tanggal 13 saya berulang tahun ke 50. 13 Juni dari tahun 70 ke 2020, 50 tahun, berarti oleh-oleh saya diberikan Tuhan untuk berkhotbah di tempat ini walaupun tanggal 21. Terus semasa ini Pak Yani, Ibu Prilly, saya tetap live streaming diminta di mana-mana. Begitu juga kuliah-kuliah saya kepada mahasiswa S2, S3 live streaming. Tapi hari ini kerinduan bisa bersama-sama, itu yang hati saya menjadi masgul. Bisa bertatap muka dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu satu kerinduan yang 3 bulan. Dan tidak ada ibadah model begini. Jadi ini kira-kira khotbah. Tuhan memberikan Bapak Ibu saudara-saudara kekuatan berkat yang luar biasa. Kita dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau lah yang ajaib dan luar biasa. Engkau lawat kami dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib dan luar biasa. Biar firman yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada para jemaat-Mu, Engkau sendiri yang memberikan terbaik berkat-berkat-Mu. Sehingga kemuliaan dari Allah Bapa di surga, kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan dari Roh Kudus tercurah sepenuhnya, full, utuh, menjadi bagian terbaik dalam kehidupan kami jemaat-Mu seluruhnya, hari ini, besok, sampai Maranatha. Haleluya. Tuhan Yesus.